Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ruang Kuliah Maya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pemrograman web lanjut pada sesi 1. Materi pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengenalan Laravel 8. Pada pertemuan pertama, kemampuan akhir yang akan dicapai yaitu mahasiswa mampu menginstal dan melakukan konfigurasi dasar pada Laravel 8, serta dapat membuat proyek pertama dan mengelola dependensi yang diperlukan untuk membangun aplikasi web menggunakan konsep MVC atau model view dan controller. Indikator capaian yang akan dicapai pada pertemuan kali ini yaitu 1. Mahasiswa dapat melakukan instalasi Laravel 8 di lingkungan pengembangan yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Kedua, mahasiswa dapat melakukan konfigurasi dasar pada Laravel 8 seperti konfigurasi database dan URL aplikasi. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengelola dependensi pada Laravel 8 menggunakan Composer. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar dari model view dan controller pada Laravel 8. Pengertian dan sejarah Laravel 8. Laravel 8 adalah salah satu framework PHP yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi web modern. Salah satu framework PHP yang populer saat ini yaitu antara lain Laravel dan CI atau kode Igniter. Yang kedua, Laravel 8 dibuat dengan konsep model view controller atau MVC, sehingga pada pemrograman ini nanti dipisahkan antara logika aplikasi, tampilan, dan data. Laravel 8 menawarkan berbagai fitur seperti routing, middleware, migrasi database, dan penggunaan Eleport ORM. Laravel dikembangkan oleh Taylor Otwell pada tahun 2011. Kemudian sampai saat ini Laravel telah dikembangkan untuk versi 10. Laravel 8 dirilis dengan lisensi open source dan tersedia di GitHub. Hingga saat ini Laravel 8 menjadi salah satu framework PHP paling populer di dunia, digunakan oleh perusahaan besar hingga startup kecil. Fitur-fitur baru yang ada di Laravel 8 antara lain, yang pertama, Laravel Jetstream, yaitu sebuah starter kit untuk membangun aplikasi web yang modern dengan Laravel dan Tailwind CSS. Yang kedua, Laravel Sanctum, library untuk mengimplementasikan token-based authentication pada aplikasi Laravel. Yang selanjutnya tentang Laravel UI, library ini untuk menginstal dan mengkonfigurasi front-end scaffolding seperti Bootstrap, Vue.js, dan React.js. Laravel Telescope, sebuah package untuk melakukan debugging dan monitoring pada aplikasi Laravel. Laravel Vapor, sebuah platform untuk menjalankan aplikasi Laravel pada cloud infrastructure. Selanjutnya, fitur yang tidak kalah penting yaitu Blade Component Tags, sebuah fitur pada Blade yang memungkinkan penggunaan komponen dengan sintak yang lebih ringkas. Laravel Job Batching, sebuah fitur baru pada Laravel QA yang memungkinkan pengelompokan job dan mengeksekusinya secara bersamaan. Selanjutnya tentang fitur Query Timecast, sebuah fitur baru pada Laravel Eleport yang memungkinkan konversi data waktu pada database menjadi objek waktu pada PHP. Selanjutnya, fitur Dynamic Blade Component, sebuah fitur baru pada Blade yang memungkinkan penggunaan komponen secara dinamis dengan menggunakan variabel. Yang terakhir, Multiple Mail Drivers, sebuah fitur baru pada Laravel Mail yang memungkinkan penggunaan beberapa driver email seperti SMTP, Mailgun, dan Mandrill. Kelebihan Laravel 8. Yang pertama, Laravel 8 relatif mudah dipelajari karena memiliki dokumentasi yang sangat lengkap dan mudah dipahami. Yang kedua, memiliki fitur yang sangat lengkap.
Laravel 8 dilengkapi dengan fitur lengkap yang membantu pengembang untuk membangun aplikasi web yang cepat, efisien seperti sistem routing, query builder, ORM, template engine, dan sebagainya. Selanjutnya, kelebihan skalabilitas. Laravel 8 dirancang dengan arsitektur yang baik sehingga memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi web yang scalable dan mudah di-maintain di masa depan. Selanjutnya, kelebihan dari Laravel 8 yaitu sistem keamanan. Laravel 8 memiliki fitur keamanan yang kuat seperti hashing password, proteksi terhadap CSRF dan XSS, serta middleware authentication dan authorization. Kelebihan yang lain yaitu dukungan komunitas yang sangat besar. Yang terakhir, mendukung teknologi terkini, karena di Laravel 8 sudah mulai diimplementasikan Blade Component dan Limeware sehingga memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi web dengan teknologi terbaru dan efisien. Kebutuhan software untuk mengembangkan aplikasi Laravel. Yang pertama, web server. Sebelum mengembangkan aplikasi Laravel 8, dibutuhkan web server seperti Apache, Ning, atau software sejenisnya. Selanjutnya, Laravel 8 membutuhkan PHP. Untuk versi 8, versi PHP minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan Laravel yaitu versi 7.3.0 atau lebih tinggi. Selanjutnya, Composer. Untuk menginstal atau menambahkan package-package yang ada di Laravel, dibutuhkan sebuah Composer. Composer yaitu package manager untuk PHP yang dibutuhkan untuk mengelola dependensi dalam proyek Laravel 8. Yang selanjutnya, MySQL atau database MySQL. Yang selanjutnya, Integrated Development Environment atau IDE, atau biasa dikenal oleh mahasiswa dengan editor teks seperti Sublime Text, PHP Storm, atau yang paling bagus untuk digunakan di Laravel 8 adalah Visual Studio Code. Cara menginstal PHP. Untuk versi Windows, PHP dapat diinstal atau diunduh di windows.php.net. Untuk menginstal PHP, disarankan untuk melihat versi OS atau versi komputer atau versi laptop yang digunakan, apakah laptop tersebut menggunakan versi 64 bit atau 32 bit. Langkah selanjutnya, setelah mendownload, maka lakukan ekstraksi file installer yang telah didownload tadi pada folder C atau drive C folder PHP. Selanjutnya, lakukan rename atau pengubahan nama file yang tadinya php.ini development menjadi php ini. Buka file tersebut menggunakan text editor. Kemudian cari dan uncomment atau buang komentar, biasanya titik koma ya, pada baris extension dir, kemudian ubah menjadi extension dir sama dengan cphp ext atau extension. Cari baris extension sama dengan MySQLi dan extension sama dengan PDO MySQL, dan kemudian uncomment baris tersebut supaya nanti database bisa terhubung dengan PHP. Simpan file php.ini. Selanjutnya, tambahkan path c.2/php pada path environment variables di Windows. Untuk menginstal Composer, lakukan unduh file installer pada getcomposer.org/download. Pilih file installer untuk Windows, biasanya ditandai dengan file jenis executable atau berekstensi .exe. Jalankan file installer sampai selesai. Untuk menginstal MySQL atau database, dapat didownload di dev.mysql.com/downloads/installer. Pilih versi yang terbaru atau versi yang sesuai dengan sistem operasi yang digunakan saat ini. Jalankan file installer dan ikuti sampai selesai.
Kemudian untuk pertama kali pada waktu menginstal MySQL, lakukan pengubahan username dan password yang digunakan untuk mengakses database untuk pertama kali. Dari 3 proses tadi, proses install PHP, install Composer, dan install MySQL, sebenarnya paket-paket tersebut atau install tersebut bisa diinstal dalam satu kali install, yaitu dengan menggunakan aplikasi bundle. Contoh dari aplikasi bundle, di sini saya mencontohkan menggunakan XAMPP. Ada versi lain di Windows, misalkan LAMPP, kemudian ada Laragon, dan lain sebagainya. Untuk menginstal XAMPP, maka bisa diunduh di apachefriends.org/index. Kemudian lakukan instalasi. Setelah selesai, buka SAM Control Panel, kemudian jalankan Apache dan MySQL. Selanjutnya, untuk menginstal Composer dapat dilakukan dengan perintah berikut ini, php.r dan seterusnya ini. Lakukan installer Composer sampai selesai. Yang terakhir, untuk menginstal Laravel. Laravel bisa diinstal melalui 2 cara, yaitu menginstal dengan require global atau Composer global require. Ini digunakan untuk menginstal Laravel di dalam sistem operasi kita, sehingga ketika kita membuat proyek baru, kita hanya membuat dengan atau memerintahkan Laravel untuk membuat proyek baru dengan perintah Laravel new nama proyek. Kemudian untuk menjalankan Laravel bisa digunakan perintah php artisan serve. Oke, pertama-tama untuk kegiatan praktek kali ini saya akan mencontohkan cara melakukan atau untuk ngecek PHP apakah sudah terinstall atau belum, kemudian kita lakukan cek Composer. Untuk melakukan checking terhadap PHP, kita dapat menggunakan perintah php main v. Karena kebetulan di tempat saya installernya pathnya salah, maka ini akan saya lakukan menggunakan penulisan path secara langsung. php spasi main v. Di tempat saya atau di komputer saya telah terinstall PHP versi 7.4.21. Sekarang kita lakukan checking terhadap installer Composer atau Composer. Kita dapat menuliskan Composer main version. Nah, di tempat saya sudah terinstall Composer versi 2.1.11. Kemudian untuk melakukan instalasi Laravel, kita dapat menempatkan Laravel di web server atau di tempat lain atau di luar web server yang kita buat. Contoh, di tempat saya atau di komputer saya, web server, karena saya menggunakan MAM, web servernya ada di MAM, kemudian folder htdoc. Jika dilakukan instalasi di XAMPP, ada juga di folder htdoc. Kalau melakukan installer Laravel di aplikasi Laragon, maka tempatnya ada di folder www. Selain itu, Laravel bisa dijalankan menggunakan artisan, sehingga Laravel tidak perlu diinstal di dalam folder htdoc atau folder www. Baik, untuk kali ini saya akan mempraktekkan installer dengan penempatan di dalam folder root directory web server. Saya mengubah path atau pindah ke folder root dulu. cd application
application MAM, kemudian htdocs. Kemudian di dalam htdocs saya ketikkan composer create project. Ini saya menggunakan dengan cara yang lain. Kalau di sini composer require Laravel installer. Saya menggunakan perintah composer create project Laravel Laravel, kemudian nama projectnya pemrograman web lanjut, saya singkat PWL. Jadi nanti di dalam folder htdocs akan terbentuk folder baru namanya PWL. Kita tunggu proses instalasi sampai selesai. Ini tergantung dari kecepatan internet karena Laravel di-download dari situs resmi Laravel atau dari GitHub. Sambil menunggu proses instalasi, saya akan menjelaskan file-file yang atau folder atau struktur direktori yang ada di Laravel. Yang pertama ada folder app, kemudian ada folder bootstrap yang digunakan untuk konfigurasi file tampilan, kemudian folder config, kemudian folder database, kemudian folder public, folder resource, folder routes, storage, test, dan vendor. Proses instalasi sudah hampir selesai. Ini tergantung kecepatan internet. Oke, jika sudah selesai, saya masuk ke folder PWL, directory PWL. Kemudian saya cek isinya dengan perintah, kalau di Mac OS ls, kalau di Windows pakai atau menggunakan perintah dir. Sudah ada filenya. Kemudian saya masuk ke Visual Studio Code dengan perintah kode spasi titik. Nah, ini folder app, folder bootstrap, folder config, database, dan seterusnya. Oke, selanjutnya untuk menjalankan maka kita menggunakan perintah artisan, kemudian atau php artisan serve. Kita buka terminal yang ada di Visual Studio Code, terminal, new terminal. Nah, ini sudah aktif di folder PWL. Kemudian kita ketikkan php artisan, biasanya saya ubah dulu ke php artisan stop. php partnya salah di tempat saya, 21 harusnya 21 php artisan serve. Nah, maka dia akan dijalankan pada localhost IP 127.0.0.1 port 8000. Kenapa menggunakan port 8000? Karena port 80 sudah digunakan oleh aplikasi MAM. Tempat saya menggunakan MAM. Dan inilah Laravel yang berhasil kita install, yaitu versi 8.8.3.27 karena saya menggunakan PHP versi 7.4.21. Sekarang kita cek website resmi Laravel. Release note-nya. Jadi yang paling penting untuk dipahami
versi Laravel, karena versi Laravel 8 itu mendukung PHP versi 7.3 sampai 8.1, sehingga karena PHP saya versi 7.3 maka sehingga saya install yang versi 8. Jika PHP teman-teman ada yang di atas versi 8 atau versi 8.0, bisa menggunakan Laravel versi 9 atau versi 10 dan seterusnya. Baik, yang pertama yang ingin saya jelaskan, di URL ini berisi protokol itu isinya ini http://. HTTP ini merupakan protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Yang kedua, ini merupakan domain lokal. Yang selanjutnya ini portnya. Sebenarnya di sini itu ada tambahan slash seperti ini, atau penjelasannya di sini ya, ada di kode. Jadi pertama kali Laravel dibuka, dia membaca URL ini dan dicocokkan dengan routingnya, ada di folder root kemudian web. Di sini akan dicocokkan slashnya ini URL slash ini dia mereturn view welcome, berarti dia rootnya memerintahkan view welcome. Jadi ketika root get, karena di URL itu pasti get kemudian slash, maka tolong tampilkan atau return view file welcome.read.php. Jadi view-nya ini ada di folder resource view welcome.read.php. Sebagai contoh, misalkan saya buatkan root baru, get. Nah, di sini tidak boleh lagi pakai slash lagi karena nanti akan bentrok. Misalkan saya tambahi slash 1 misalkan, koma function ciri khas utama function ada kurung buka kurung tutup, kemudian buat kurawal buka kurawal tutup, jangan lupa di titik koma. Saya return langsung tulisan hello. Kalau ini di sini, maka saya harus menambahkan slash angka 1, tulisannya hello. Selanjutnya, yang perlu dipahami oleh mahasiswa pada pertemuan pertama ini yaitu mengkonfigurasi file env atau harus memahami isi file env. Yang pertama, app name-nya di sini Laravel. Mungkin bisa kita ganti dengan nama yang lain, misalkan aplikasi GIS misalkan. Kemudian untuk koneksi database-nya untuk pertemuan kali ini mungkin belum kita lakukan. Kalau ini maksudnya ini ke localhost, portnya 3306, port standarnya MySQL, kemudian nama database-nya Laravel, password user standarnya root, kemudian passwordnya password atau kosongan atau nol ya. Kemudian untuk yang perlu disetting yang lain ada di app URL-nya ada di localhost, kemudian debugnya true, artinya bisa ditampilkan ketika error. Kalau ini dibuat false, nanti errornya tidak kelihatan. Misalkan di sini saya ini kan salah ya, kita buat salah. Nah, cuman kayak gini. Tapi kalau kita env-nya kita true, nah ini errornya ditunjukkan ya, yang error yang mana ditunjukkan. Jadi untuk mode pengembangan lebih baik debugnya dibuat true. Kemudian
untuk konfigurasi lokal ini keterangannya dari sini ya, lokal untuk mode pengembangan atau production untuk produksi. Dan hati-hati ketika aplikasi belum siap untuk di launch, jangan disetting ke production, hanya disetting ke lokal saja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Laravel 8 sangat powerful sehingga teman-teman harus mempelajari lebih lanjut dan sering-sering membuka website resmi Laravel 8. Ada di website laravel.com. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di sesi kuliah singkat pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.